Pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini, program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Masih adanya pandemi COVID-19 pada saat ini tidak mematahkan semangat para panitia PKKMB untuk mempersembahkan flash mob dengan mengikutsertakan sebagian mahasiswa baru. Panitia juga akan menampilkan video teaser serta dilanjutkan dengan upacara penerimaan. Panitia juga akan memberikan motivasi dengan mengajak para mahasiswa baru untuk mengikuti campaign dengan tema optimalisasi penggunaan media sosial. Melihat kembali PKKMB yang tahun sebelum COVID ya, itu kan kita selalu ada flash mob beramai-ramai atau mungkin ada kegiatan yang mungkin kita daftarkan ke MURI gitu ya. Untuk yang sekarang dengan keterbatasan yang ada, untuk inovasi kegiatan insya Allah akan dilaksanakan oleh adik-adik dengan menampilkan video teaser yang mungkin akan dilanjutkan dengan realita pada saat di opening ceremony atau upacara penerimaan. Untuk yang semacam flash mob seperti itu mungkin akan digagas oleh panitia tetapi tidak keseluruhan mahasiswa baru karena kita mencoba untuk mengurangi kerumunan. Hanya saja inovasi dari adik-adik panitia mahasiswa yaitu mencoba memotivasi semua mahasiswa baru untuk turut misalnya dalam kegiatan campaign karena sekarang sudah eranya era dengan penggunaan media sosial, maka campaignnya juga diarahkan dengan optimalisasi penggunaan media sosial. Dongeng merupakan karya seni berbentuk cerita rakyat yang diceritakan kepada anak-anak. Pendongeng nasional Alex Wijaya atau yang lebih kenal dengan Kak Ale menyampaikan bahwa dongeng termasuk kegiatan yang bisa dibilang penting untuk menambah motivasi dan meningkatkan minat membaca anak-anak. Jadi dongeng sendiri itu sebenarnya adalah aktivitas yang sangat bagus. Saya terinspirasi dari sebuah cerita dari mentor saya, tapi saya mencari artikelnya belum ketemu. Cuman di situ ada satu hikmah yang bisa kita ambil di mana bangsa Jepang ketika menjajah Indonesia, dia dibom oleh Amerika, maka Hiroshima dan Nagasaki hancur lebur pada saat itu, ya. Sehingga mereka harus menarik pulang ke negara masing-masing untuk membangun negaranya. Saat itu hancur lebur baik dari infrastruktur, bangunan dan sebagainya. Artinya mereka dalam kondisi titik nol bahkan minus. Kenapa? Untuk pembangunan lagi mereka butuh banyak. Tapi apa yang dilakukan selama 20 tahun berikutnya, Jepang mampu bangkit dan hari ini teknologi dikuasai Jepang salah satunya. Yang dilakukan apa? Ternyata dari pemerintah Jepang itu membuat sebuah kebijakan setiap guru mulai dari TK, SD, SMA bahkan sampai kuliah harus bisa mendongeng. Storytelling is urgent ya. Jadi kemampuan untuk mendongeng di Jepang pada waktu itu diwajibkan. Jadi setiap hari mereka diajari dan diceritakan tentang kisah seorang anak samurai. Ya, jadi kisahnya adalah ada anak samurai ini Jepang ini. Dia hanya seorang anak tukang kayu, tiap hari mencari kayu, tapi saat mencari kayu dia ketemu dengan salah satu samurai terkenal berlatih di hutan. Dia melihat, akhirnya dari situ dia termotivasi untuk belajar. Dia menggunakan kayunya untuk berlatih dan di saat dewasa dia menjadi seorang samurai yang hebat. Nah, dari kisah itu sang guru mengisahkan, nah hikmahnya kalau kita disiplin, kalau kita istiqomah, kerja keras, pasti bisa mencapai cita-cita. Dan hari ini orang Jepang nggak ada satupun mereka yang nggak disiplin, semuanya disiplin. Maka di situ saya mengambil ternyata betapa pentingnya dongeng ini, urgensinya penting banget. Sayangnya di negara kita sendiri, teman-teman semuanya, kita diceritain apa? Si Kancil nyolong timun, Joko Tingkir ngintip orang mandi. Terus generasi macam apa nih yang harus kita bangun ini? Makanya di situ saya sebagai yang alhamdulillah berusaha menjadi orang baik, saya menceritakan, ayo ada loh cerita yang lain selain itu yang lebih membangun. Bahkan ketika ada cerita si Kancil, saya nggak menceritakan tentang si Kancil yang licik, tapi si Kancil yang baik hati. Oh ternyata ada loh cerita si Kancil nyolong timun itu ternyata bukan nyolong, ternyata dia dan teman-temannya menolong warga desa
untuk membuatkan tanaman di mana tanaman tersebut di desa tersebut sedang paceklik. Warga desa kebingungan, nggak ada makan, si Kancil dan teman-teman nolong. Tapi ternyata teman-teman yang terjadi ketika buah dan sayur tersebut panen, warga desa melupakan si Kancil dan teman-temannya, sehingga apa? Si Kancil dan teman-temannya tidak boleh main ke situ, tidak boleh memetik hasilnya. Maka dari itu teman-teman, si Kancil mencoba kecerdikannya lah. Ayo kita ambil sedikit hak kita. Itu sebenarnya haknya si Kancil dan teman-teman gitu kan. Tapi ternyata warga desa menutup itu, dan akhirnya si Kancil dan teman-teman bersepakat untuk merusak. Dan setelah merusak, warga desa sadar bahwasanya itu dulu pertolongan si Kancil dan teman-teman. Akhirnya mereka berdiskusi, ayo kita mending rukun, kita bangun lagi, tanam lagi, dan berbuah lagi, dan mereka akhirnya rukun dan menikmati yang namanya panen itu bersama-sama. Dan dari situ teman-teman, si Kancil dan para warga dan juga teman-temannya menikmati hasil panennya dengan kerukunan yang dibangun. Itu teman-teman. Jadi ternyata ada dongeng yang ketika kita bangun, oh nggak harus nyolongnya yang ditunjukkan, oh nggak harus ketika ya yang seperti itulah mungkin yang ada mistisnya dan sebagainya. Kita sebagai pendongeng berhak untuk membuat cerita itu lebih membangun, lebih positif untuk anak-anak demi kebaikan bangsa negara kita ke depan. Dongeng menjadi salah satu hiburan yang mengedukasi anak-anak. Pendongeng nasional Alex Wijaya yang lebih sering dikenal dengan Kak Ale telah menjadi pendongeng yang telah mendongeng di hadapan 10.000 audiens. Kak Ale mengatakan bahwa ia telah mendongeng di berbagai tempat, termasuk di luar Malang Raya, dan ia akan terus mendongeng untuk mengedukasi anak-anak generasi Indonesia. Alhamdulillah saya sudah mendongengnya mungkin sebelum 2016. Tapi pada waktu tahun 2016 saya ada event besar dengan salah satu lembaga ambil zakat di Malang. Saat itu kami diundang untuk mendongeng di depan 600 anak yatim di Balai Padepokan, Balai Kabupaten yang ada di Panjen, Kabupaten Malang. Nah, dari situ saya mempublikasikan, alhamdulillah dapat amanah untuk mendongeng di Kabupaten Malang bersama 600 anak yatim. Saya ceritakan kronologinya di blog saya di Alex Wijaya, karena memang saya basicnya blogger gitu kan. Nah, ternyata setelah saya publish itu 1 bulan berikutnya kan saya kasih nomor ya, kalau ingin menghubungi Kak Alis silakan hubungi manajemen kami ke Kak Vivi. Ya kebetulan itu istri saya sendiri gitu ya. Oh Kak Vivi bisa nggak kalian dongeng di sini? Akhirnya dari situ berkembang lah. Oh dari panitia yang sudah mengadakan merasa puas. Akhirnya ketika ada teman lembaga lain minta rekomendasi, dikasihkan kontak. Oh coba udah ngajak Kak Ali, coba dari situ alhamdulillah hari ini sudah lebih dari 10.000 audiens yang saya dongengin, dan itu dari Malang Raya, Malang Kota, Malang Kabupaten, terus Batu, terus bahkan kemarin di saat pandemi ini tahun 2021 saya terbang ke Solo itu menginap 3 hari 2 malam di sana untuk membantu persiapan launching salah satu internasional Islamic boarding school yang ada di Solo. Saya mendongengin dengan tujuan ternyata ketika kalian sekolah di sini, konsep promosinya nanti akan ada loh storytellingnya seperti itu. Dan alhamdulillah saya dari Malang jauh-jauh dikirim ke sana. Menjelang pameran Jelang Julang 2022 yang akan digelar di Kota Malang, yang telah mendapatkan dana dari berbagai pihak ini mendapatkan apresiasi dari para peserta, yaitu teman-teman penyandang disabilitas yang diajak untuk menghasilkan suatu karya yang akan dipamerkan. Hal ini membuat teman-teman panitia, termasuk Ketua Pelaksana Pameran Jelang Julang 2022, Fikrah Rianda Saputra, semangat dalam mendukung teman-teman penyandang disabilitas menyiapkan karya mereka. Ada yang luar biasa tertarik karena akhirnya menemukan hal yang baru, dan terus terang ada juga yang masih bingung, masih kaku begitu. Kenapa? Mungkin selama ini mereka belum pernah bikin kain seperti itu. Tapi terlepas dari itu semua, yang
senang, yang bikin menarik adalah semangatnya mereka itu luar biasa. Jadi walaupun bisa nggak bisa, rapi tidak rapi, itu tetap semangat untuk datang. Hal itu sih yang menarik. Dan kerennya lagi, teman-teman ini tanpa kita minta selalu bawa macam-macam kue, makan macam makanan. Jadi benar-benar yang saling bertemu juga di situ. Mereka membawa, ada yang juga ikut berjualan kue di situ juga kalau pas lagi kelas itu juga. Jadi menarik sekali. Jadi ini jadi wadah untuk bisa saling tukar informasi juga dan belajar bareng-bareng. Dana awal yang kita gunakan kemarin pertama dapat dari IWABA, Ikatan Wanita Bank ya, yang ada di Malang Raya. Mereka kasih kami dana sekitar 10-an juta begitu untuk memulai proses pelatihan ini. Dan selanjutnya ada banyak donatur. Jadi ternyata ketika dibantu dengan itu tadi, ada Bunda Sahabat Disabilitas juga, itu juga ikut membantu. Pokoknya banyak donatur di belakang itu. Saya sendiri nggak bisa sebut itu satu-satu, tapi dari teman-teman paguyuban juga, paguyuban orang tua disabilitas, teman-teman Oman Gembira, itu semua banyak sekali yang masuk di situ. Persiapan menuju pameran Jalan Julang tahun 2022 melibatkan penyandang disabilitas. Ketua Pelaksana Fikrah Rianda Saputra mengakui bahwa ada banyak kendala yang dihadapi oleh panitia. Salah satu kendala yang dihadapi adalah bagaimana cara berkomunikasi dengan teman-teman penyandang disabilitas. Namun kendala ini tidak menjadi halangan untuk berkomunikasi. Menurutnya kita juga harus bisa memahami teman-teman penyandang disabilitas. Kendala yang kita hadapi sekarang adalah menyesuaikan jadwal. Jadi ini yang terlibat di sini, semua teman-teman ini punya jadwal sendiri-sendiri. Ada yang karena banyak yang masih kuliah juga, ada yang sudah bekerja panitianya. Terus teman-teman disabilitasnya sendiri ini juga mereka bukan orang nganggur yang ikut pelatihan ini. Rata-rata udah punya toko kelontong di rumah, udah punya blog di rumah, ada yang bekerja punya toko online, ada yang jadi mereka sebenarnya bukan orang-orang nganggur. Jadi kita benar-benar berusaha untuk saling menyocokkan jadwal, bisa ketemu hari Sabtu itu tadi. Itu kendala pertama. Kendala kedua, kalau untuk dana kami terus himpun dari berbagai kalangan. Kalau Anda mau ikut berdonasi boleh menghubungi teman-teman Omah Gembira. Terus kendala yang lain adalah apa ya? Menyamakan ide. Jadi menyamakan ide dan visi misinya bersama itu hal yang tidak mudah. Karena kami ternyata harus banyak belajar juga dari teman-teman disabilitas ini. Hal yang jadi menarik itu bahasa isyarat. Jadi panitianya akhirnya juga rutin ngumpul belajar bahasa isyarat. Karena mayoritas teman-teman yang ikutin juga adalah teman-teman rumu bicara. Kita nggak mau hanya memaksa mereka mengerti kita, tapi kita juga harus belajar mengerti mereka untuk bisa berkomunikasi. Itu sih. Harapannya pamerannya sukses, berjalan lancar, semua sehat sampai hari H, tidak ada pandemi lagi yang bikin perizinannya susah. Kedua, ramai, banyak yang terjual hasil pameran dan karyanya teman-teman ini tadi. Ketiga, kami bisa terus rutin berproduksi sampai jangka waktu yang lama. Caranya, kalau Anda mau tahu kegiatan dari teman-teman tim Jelang Julang, bisa cek Instagramnya Jelang Julang. Bisa juga cek Instagramnya @kampararintik sama @omahgembira. Nah, di situ kita biasanya akan sharing di situ. Nanti kalau Anda mungkin merupakan saudara atau teman yang punya keluarga disabilitas juga untuk bergabung di paguyuban yang ada di setiap kecamatan ini, boleh banget. Karena banyak sekali peluang di situ. Kita punya banyak program, nggak cuma sekedar ngurusin kain, ada hal lain yang bisa kita kerjasamakan di situ. Aku, kamu, kita setara.
Politeknik Angkatan Darat Poltekkad membuka stand pameran dengan memamerkan peralatan militer yang dimilikinya dalam Festival Salam Satu Jiwa Indonesia yang digelar di lapangan Brawijaya Rampal, Kota Malang. Di stand pameran Politeknik Angkatan Darat, Sersan Kepala Nur Hadi sebagai Bamin Balistik menunjukkan berbagai peralatan militer yang dimiliki oleh Poltekkad, di antaranya roda tanpa udara dan corner shoot. Untuk Politeknik Angkatan Darat di sini merupakan kuliah yang pesertanya dari Angkatan Darat dari Sabang sampai Merauke. Nah, di Politeknik Angkatan Darat ini ada 5 jurusan. Yang kemarin 3, cuma sekarang tambah 2 jurusan. Yang pertama jurusan Elkasista, Komunikasi, Otomotif. Yang terbaru Terasen Mil, yaitu balistik. Yang terakhir Cyber. Nah, ini merupakan alat-alat yang untuk dipamerkan. Yang satu yaitu pengembangan roda tanpa udara. Jadi fungsinya dari roda ini tidak gampang bocor dan tidak gampang gembos atau di dalam kendala untuk secara operasional. Yang kedua tentang ini dimiliki dari jurusan mesin. Jadi untuk mesin otomotif. Nah, yang kedua ini tentang corner shot. Yang pertama menciptakan ini adalah negara Israel. Cuma keuntungan dan kelebihan dari senjata ini lebih murah dan lebih kokoh daripada yang dimiliki Israel, karena untuk sudutnya mereka cuma antara 60 sampai 120. Kalau yang ini pakai 80 sampai 180. Jadi sudutnya lebih pandangnya lebih luas. Nah, dan fungsinya untuk keamanan dari peninjauan musuh. Jadi kalau pakai corner shot ini lebih aman. Di sini untuk senjatanya bisa pakai G1, G2 dan Combat Elite sama G-Series. Itu aja. Berarti ini karyanya dari Poltekkad. Ini jurusan yang untuk balistik, untuk jurusan balistik, iya. Perkembangan tren busana muslimah membuat fashion muslimah mendapatkan tempat di hati para perempuan. Seiring dengan perkembangannya, hal ini yang melatar belakangi Putri Hijab Jawa Timur 2022 bersama Khairunisa dan teman-temannya untuk merintis Elmas Hijab Modeling School untuk mewadahi perempuan berhijab yang ingin merintis karirnya di dunia modeling. Jadi Elmas Hijab Modeling School ini awal berdirinya adalah dari rasa cemas atau was-was dari para anak muda yang ingin gitu ya belajar untuk di dunia modeling, tapi belum menemukan wadah yang bisa khusus bagi para muslimah. Dan kita lihat di Kota Malang khususnya mungkin pernah ada sekolah modeling khusus muslimah tapi tidak bertahan lama. Jadi kita mengambil peluang tersebut dengan market yang sangat niche, yaitu para wanita muslimah yang ingin belajar modeling. Akhirnya kita memberanikan diri di pertengahan tahun 2022 ini untuk membangun sekolah modeling bernama Elmas Hijab Modeling School. Dan kita mencari unique value-nya apa sih, karena kalau ngomongin sekolah modeling di Malang juga tentunya banyak gitu ya, dan teman-teman juga pasti sudah banyak yang tahu, pemirsa juga banyak yang tahu. Nah, yang membuat kita berbeda adalah tidak sekedar hanya sekolah modeling untuk belajar catwalk ataupun mungkin pose untuk photoshoot, tapi kami lengkapi dengan kemampuan meningkatkan public speaking, kemudian belajar untuk menjadi influencer. Karena kalau kita lihat saat ini yang bekerja ataupun nanti terjun ke dunia entertainment itu spektrumnya beragam, tidak hanya untuk tampil di panggung seperti catwalk atau runway, tapi kita juga bisa tampil dalam platform kita masing-masing. Kita anggapnya social media, baik itu nanti kita kelola sendiri menjadi seorang content creator, bekerja sama dengan banyak brand untuk bisa membuat konten-konten yang mempromosikan produknya, atau bisa jadi menjadi talent-talent yang nanti diajak oleh brand tertentu untuk iklan produk-produk mereka. Seperti itu. Jadi harapannya para muslimah ini walaupun berhijab tapi bisa berkarya dan berdaya dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Jadi sebenarnya siapa saja boleh
yang penting perempuan dan berhijab, karena judul kelasnya adalah Elmas Hijab Modeling School. Tapi kami memang ada batasan usia, jadi di maksimal untuk kelas dewasa sampai usia 25 tahun, tapi kami juga ada kelas anak-anak di maksimal usia 15 tahun. Kenapa kita pisahkan? Agar kurikulumnya juga lebih terarah untuk anak-anak maupun dewasa. Dan kenapa sih ada batasan usia untuk dewasa? Karena kami ingin para alumni ini bukan hanya sekolah kemudian selesai graduation, tapi kita ingin memikirkan masa depannya. Kira-kira apakah ini bisa menjadi profesi profesional untuk teman-teman, memberikan bekal untuk masa depan, seperti itu. Jadi mohon jangan salah paham, kenapa kok sekolah modeling kok ada batasan usia? Nah, karena seperti itu kami ingin alumni-alumninya juga tidak hanya sekedar sekolah, tapi bisa memberikan dampak baik untuk dirinya sendiri maupun nanti untuk orang lain di masa depannya seperti apa. Dan ya mungkin yang membuat berbeda juga, kami tidak perlu membayar sekolah yang harus dibayar di depan, tapi kami buat seperti sistem sekolah gitu. Jadi ada SPP-nya. Jadi di awal hanya biaya pendaftaran, kemudian nanti selama sekolah silakan bisa membayar SPP seperti itu, dan kelasnya pun hanya seminggu sekali, karena dengan rentang usia sampai 24 tahun pasti ada teman-teman yang masih sekolah, kuliah ataupun bekerja. Kita ambil di hari Minggu pukul 12 siang di Kota Malang, dan insya Allah nanti kita ketika nanti makin besar ingin coba buka di beberapa kota lain, karena nampaknya makin banyak nih teman-teman yang pingin ikut tapi ternyata belum banyak ada di kota-kota lainnya khusus untuk sekolah modeling muslimah. Ini Elmas Hijab Modeling School ini bisa dikatakan sister brandnya dari Red Model Agency yang sudah 10 tahun di Indonesia atau khususnya di Kota Malang ini. Jadi untuk instruktur kita ada kolaborasi. Untuk instruktur yang khusus kelas catwalk ini dari Red Model Agency, tapi untuk instruktur yang mengajar di bidang public speaking ada saya sendiri. Kemudian untuk influencer ada rekan-rekan selebgram dari Putri Hijab Indonesia Jawa Timur, di mana notabene followers dalam sosial medianya sudah ratusan ribu. Jadi kami ingin bisa meregenerasi teman-teman muslimah yang juga ingin berkarir di sosial media tapi masih dalam koridor-koridor Islam. Elmas Hijab Modeling School ini menjadi salah satu kita bilang pionir dari usaha yang ingin dilakukan saya oleh rekan-rekan. Kedepannya kita ingin mengekspansi menjadi Elmas Corporation, di mana tidak hanya fokus di sekolah modeling khusus muslimah, tapi para lulusannya akan kami gabungkan dalam talent management kami. Kemudian insya Allah kedepannya kalau dimudahkan gitu ya, kita ingin ada fashion label juga. Jadi biasanya di industri entertainment itu saling berkaitan gitu ya, antara industri fashion, talentnya sendiri, dan juga bagaimana bisa mengasah kemampuan dari para talent-talent tersebut. Jadi ya insya Allah jika memang dimudahkan, kemudian animo masyarakat juga baik, kita akan fokus di industri ini dan memang akan tetap fokus pada industri yang berkaitan dengan muslimah. Karena kita kelas perdana ini memang khusus di Kota Malang, kita cari yang di pusat banyak mahasiswa ataupun anak-anak sekolah. Jadi kami ambil di area UB dan saat ini ada di UB Sport Center lantai 2 dan itu dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 12 siang. Mungkin kalau teman-teman ingin tahu informasi lebih lanjut bisa berkunjung ke Instagram kami di Elmas Modeling School. Jadi memang sebelum kita launching sekolah modeling secara offline, kita memang punya waktu itu sengaja gitu ya bikin mini class secara online untuk melihat animonya seperti apa. Itu aja dalam satu batch bisa 20 sampai 40 orang yang join gitu, tapi ternyata nggak bisa join langsung di Kota Malang karena mereka domisilinya berbeda. Dari situ kita lihat antusiasme para muslimah untuk belajar dan mengupgrade diri juga sangat luar biasa. Dan spesial untuk angkatan kami di batch 1 ini karena teman-teman terlibat langsung dalam soft launching dan juga grand launching, di mana soft launchingnya kemarin sudah barengan diadakan dengan grand finalnya Putri Hijab Indonesia Jawa Timur, dan insya Allah untuk grand openingnya atau grand launchingnya nanti akan dilaksanakan pada bulan Agustus tanggal 21 di Race UMM Malang juga bersamaan dengan anniversary dari Red Modeling School, karena kami juga merupakan bagian dari sister brandnya, di mana teman-teman batch 1 ini tidak hanya sekolah tapi kita libatkan gitu ya dalam pionir pendirian. Jadi mereka juga merasakan ini ya pertama kali mendirikan sekolah, mereka terlibat untuk show juga langsung mencoba pakaian-pakaian dari para desainer muda ataupun brand-brand ternama yang tergabung dalam event-event atau show kami seperti itu. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang petugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.